podcast kita kali ini. Saya Fazal Fitri. Nah, di sini kita bakal membahas tentang pengaruh media sosial pada reputasi. Nah, mungkin pasti kalian pernah sering dengar cerita tentang gimana sih bisa terkenal. Nah, kita juga bisa jatuh karena media sosial gitu kan. Nah, di sini udah datang ketiga narasumber kita yang untuk mengisi tema kali ini. Selamat datang Mbak Dela. Halo Mbak. Halo ya. Nah, yang kedua ada Mbak Diren. Halo Mbak Diren. semuanya. Terima kasih Mbak El udah undang aku ke podcast ini. Sama-sama. Nah, yang terakhir nih, kalau kalian tahu ada Mbak Larissa. Halo Mbak Larissa. Halo semuanya. Terima kasih Mbak El sudah undang aku di sini. Oke. Nah, guys, kalau kalian tahu Mbak Dela ini dia sebagai di Pekanbaru ini dia seorang influencer ya kan, yang sangat terpopuler lah di Pekanbaru ya kan Mbak Dela. Nah, yang kalau Mbak Diren ini dia adalah seorang live streamer di salah satu media sosial itu TikTok ya Mbak ya? Iya, seringnya di TikTok ya aku live streamernya. TikTok, ya. Mungkin kalau kalian tahu penasaran TikToknya apa bisa nanti diketukan di bawah sini. Oke guys. Nah, yang terakhir ini adalah seorang pakar ilmu atau apa ya, sebagai apa? Pengamat media. Pengamat media. Oke, sebagai audiens ya, bisa juga jadi netizen ya Mbak ya? Bisa jadi mungkin ya Mbak. Iya, bisa. Penonton lah ya ibaratkan gitu kan. Nah, dia ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau guys, dari ilmu komunikasi, betul Mbak? Oh. Oke. Nah, baik, sebelum ini kita mulai ya, sesi perkenalan sudah berlanjut. Sekarang masuk ke segmen pertama. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang media sosial ya, sebagai cerminan diri kita sendiri nih. Nah, buat Mbak Dela gitu kan, Ya. sebagai narasumber pertama nih, ya kan, seorang influencer yang cukup terkenal di Pekanbaru. Gimana sih menurut Mbak tentang media sosial ini terhadap reputasi seseorang? Bisa Mbak jelaskan? Oke, boleh. Jadi menurut aku ya Mbak El, media sosial itu memang kayak cerminan kita gitu. Iya. Apapun yang kita tampilkan di media sosial, mau itu foto, video, ataupun tulisan, itulah yang menjadi gambaran kita di dunia nyata kayak gitu. Nah, yang bikin bedanya itu kalau di media sosial kan kita bisa pilih-pilih filter Iya, atau benar. editan apa yang ingin kita lihatkan di media sosial kayak gitu Mbak El. Jadi kalau kita nggak hati-hati, bisa aja reputasi kita itu di dunia maya berbeda dengan yang ada di kehidupan nyata kayak gitu Mbak Iya, El. baik. Nah, jadi media sosial ini kayak ya macam cerminan diri banget ya Mbak Bener ya? banget Mbak. Jadi apapun yang kita tampilkan di dunia maya itu pasti berpengaruh di dunia nyata kita juga gitu sebagai influencer. Nah, di sini kita bakal bisa lebih paham lagi dengan tema ini. Kita kasih contoh cuplikan salah satu video yang lagi viral banget nih, yaitu kan. Kalau kalian penasaran cuplikannya apa, di next video. Enggak senengan sama kami dari tadi. Nah, kamu kayak gini, dan aku harus kayak mana? Aku harus Tambah dikit kau, tambah dikit kau. Ya, tambah dikit kau. Enggak bagus sekali tapi. Ini muka orang ini juga jutek nih. Gini, Wigo Marel 45. Kita mau belanja. Oh. Di sini kita mau belanja banyak buat korban banjir. Tadi ini kita minta tolong. Hah? Belanja di sini loh, belanja di sini. Belanja di sini. Kalian udah kalian share kami masalah parkir aja di sini sebentar. Kita Nih, tengok nih, Wigo rating Marelan. Google-nya kayak mana? Wigo Marelan ya. Di Wigo Marelan gimana? Tanggapan kalian belanja di sini teman-teman. Coba tinggalkan komentar. Wigo Marelan, kita akan up terus untuk ke depan dan selanjutnya. Seperti ini. Nah, dari video yang sudah ditayangkan tadi ya, mungkin menurut Mbak Dela atau Mbak Diren, Mbak Larissa bisa jelaskan sedikit ya tentang reputasi yang ada di media sosial itu seperti apa ya kalau dari video yang beredar tadi. Mungkin Mbak Dela bisa dijelaskan. Oke, kalau dari pandangan aku sendiri tentang video yang viral tadi, Iya. itu dua-duanya salah sih menurut aku. Oke. Kenapa? Karena ya di satu sisi merekam video yang kita lihat cuman satu cuplikan doang gitu kan, kita nggak tahu di belakangnya gimana. Tapi di satu sisi lagi pihak satunya juga yang terlalu kasar kayak gitu. Jadi menurut aku dua-duanya salah gitu, kayak karena
kita nih kalau di media sosial memang nggak bisa gitu asal-asalan posting gitu atau posting-posting hal-hal yang kontroversial, karena itu yang bisa langsung mempengaruhi netizen seperti itu terhadap pandangan mereka ke kitanya kayak gitu. Nah, benar banget. Jadi kita nggak boleh asal nge-share ya guys. Bener Itu bisa banget. berdampak besar, dan itu berarti pihak toko atau influencernya yang benar-benar kita nggak tahu nih di belakang itu sebelum itu kejadian, Nah, itu bener mungkin banget. mereka ada sebab gitu ya kan Iya, Mbak? bener Kenapa banget. mereka bisa jutek atau apa? Iya. Itulah yang kita kurang untuk mendalam satu hal berita tersebut ya kan. Mungkin dari Mbak Diren nih tentang reputasinya gitu kan, itu seperti apa tuh jadinya kalau seperti itu? Kalau dari aku juga sebagai seorang live streaming, jadi branding dan reputasi itu sangat amat penting. Dari potongan cuplikan itu bukan berarti aku bisa menyalahkan dari salah satu pihak maupun keduanya, karena bisa jadi pas di cuplikan itu ya kerekam pas udah emosi aja. Terus balik lagi menduga boleh, tapi jangan lupa cek fakta. Nah, setelah kita nonton video tadi, kan ada klarifikasi dari salah satu pihak maupun kedua pihaknya. Yang mana yang salah ternyata tokonya yang salah. Baru kita boleh kasih masukan, pendapat, atau hal sebagainya. Seperti itu. Oke, benar. Nah, cukup menjawab ya dari kedua narasumber kita. Nah, ada nih terakhir. Menurut Mbak Larissa nih, menurut Mbak ya, itu gimana tuh hasil video yang sudah ditayangkan tadi? Kalau menurut aku sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, jadi setiap permasalahan itu lebih baik dikomunikasikan dulu. Jangan asal posting dan membuat kegaduhan di media sosial. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menjawab ya ketiga narasumber kita ini. Cukup puas dengan jawabannya. Selanjutnya kita bakal membahas jatuh bangun reputasi di media sosial. Mungkin Mbak Diren sebagai live streamer nih bisa menjelaskan lah gitu kan. Mungkin ada pengalaman tentang reputasi di media sosial. Jadi gimana tuh Mbak? Kalau tentang reputasi di media sosial tentu ada ya pengalamannya, apalagi kalau berdampak positif maupun negatif. Zaman sekarang kalau tentang hal negatif cepet naiknya tapi buruk brandingannya, tapi kalau positif naik baik brandingannya jadinya. Jadi harus hati-hati, apalagi aku sering live streaming ya di salah satu media sosial namanya TikTok aplikasinya. Itu harus lebih hati-hati lagi dalam ucapan atau menyampaikan sesuatu. Karena apa? Itu kan secara langsung ya, walaupun hanya media sosial, dan ujung-ujungnya aku bakal posting dan akan terulang-ulang juga ditonton ulang sama pengguna media. Seperti itu, Nah, Mbak. berarti Mbak ini juga merasakan dampaknya juga ya Mbak ya? Dalam Banget. streamer itu. Aku ngerasain banget dampak dari live streaming. Karena apa? Dampaknya bukan hanya hal positif aja. Kalau hal negatif ya aku nggak mau ya. Aku maunya hal positif aja terus menerus. Karena dari dampak positif itu ya menyebarkan hal baik maupun hal lainnya. Nah, benar banget nih. Nah, untuk resiko dan manfaatnya kan tadi udah kita dapatkan nih ya kan, sisi positifnya. Mungkin Mbak tidak mau menampakkan sisi negatifnya karena mungkin ini bisa menjadi rusak reputasinya Mbak ya. Bener banget. Oke, baik. Nah, supaya segmen kedua ini kita sudah membahas tentang jatuh bangunnya, selanjutnya kita bakal membahas apa lagi ya? Oke, mungkin kalian penasaran. Buat para penonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe dari YouTube podcast kita kali ini. Kita bakal membahas lagi di segmen selanjutnya. Kidun. Nah, sebelum segmen selanjutnya tuh bakal kita lanjutkan lagi nih ya. Kita ngopi-ngopi dulu lah Mbak ya, gitu Boleh kan, biar banget. refresh banget nih mata sama pikiran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas di podcast kali ini ya. Ini kopi dari mana sih Mbak El? Ini kopi Saya udah minum dari tadi. Abah Ya, nih. aku juga. Kalau kalian mau tahu lokasinya di mana, bisa nanti kita cantumkan di bawah sini gitu kan. Jangan lupa datang di warung kopi Abah. Mungkin ini rasanya seperti apa ya Mbak? Ini teh ya, Iya. kebetulan teh. Ini tuh teh yang ngeteh banget. Ngeteh banget. Ngeteh banget ini pokoknya. Oke Mbak Diren, itu mungkin rasa apa tuh Mbak? Adalah Oh ini kalau nggak salah aku pesennya kopi susu ya. kopi susu. Ya kalau rasa kopinya Terasa kopi banget, kopi banget kan. Kopi banget. Sesuai. Ini aku udah mulai habis ya. Ini apa tadi Mbak pesannya? Aku pesannya Thai tea. Oh, Thai tea. Jadi gimana Thai rasa tea Thai tea ya? Ini
Aku Thai banget. ngerasanya serasa yang asli dari Thailand. Thailand. Tiba-tiba Iya. gitu. banget ya. Kalau mau cobain gimana? Cobain mau di mana? Di Kopi Kopi Abah. Ya, cakep ya kan? Nih, Mbak Larissa belum ditanya tapi kopinya udah habis kopinya ya. Udah nikmatin dari tadi. Haus banget ya, Mbak? Oh, Lumayan. Keenakan. enak. Seruput Apalagi dulu. dengan hujan-hujan begini ya kita podcastnya Mbak ya, tapi kita tetap semangat banget gitu kan. Oke, baik, kita akan membahas tentang tips-tipsnya nih untuk menjaga reputasi di media sosial. Mungkin Mbak Larissa bisa menjelaskan sedikit, mengkasih tips untuk para penonton agar reputasi media sosialnya itu bisa baik gitu loh Mbak. Gimana tips-tipsnya Mbak? Jadi aku mau kasih tips buat kalian. Nah, jadi yang pertama itu kita harus kontrol apapun yang kita share di media sosial. Dan juga setiap apapun yang kita posting itu jangan sampai disalah artikan, disalahpahamkan oleh masyarakat pengguna media sosial ini. Nah, atau jangan sampai apapun yang kita share itu mereka jadi nggak nyaman. Kalau bisa yang positif-positif aja. Wah, keren banget nih. Nah, ada 3 Mbak El. Apa itu? Apa tuh 3-nya? Itu baru yang pertama. baru pertama. Oke, mungkin Nah, saya yang kedua itu kita tetap jadi diri kita sendiri. Orang-orang itu tahu kok kita tuh asli gimana. Oh. Jadi kayak jangan apa-apa FOMO, apa-apa ikut tren. Benar-benar. Kebanyakan. Nah, yang ketiga, terbuka dan jujur. Kalau misalnya ada masalah, itu lebih baik dibicarakan terlebih dahulu. Jangan asal posting setiap ada permasalahan sedikit, posting gini-gini yang menyebabkan ketidaksalahpahaman masyarakat atau kegaduhan yang terjadi. Seperti itu. Dan apabila ada teman-teman di media sosial, lebih baik kita menanggapinya dengan hal-hal yang positif. Jangan berkomentar hal-hal yang buruk. Seperti itu Mbak El. Wah, keren banget nih ya guys ya. Kita dikasih tips sama Mbak Larissa nih agar kita itu bisa menjaga reputasi kita di media sosial. Nah, agar supaya lebih gimana ya, aman, tentram, damai, agar baik ya citra diri kita gitu ya kan Mbak. Oh ya, jadi bangunlah personal branding lebih baik agar reputasi tetap terjaga dengan baik. Seperti itu. Nah, gitu guys ya. Itu kita ngobrol-ngobrol kali ini sudah membahas pengaruh media sosial pada reputasi. Makasih buat ketiga narasumber kita yang sangat cantik dan hebat ini ya. Semoga kedepannya kita bakal bisa membuat luangkan waktu lagi untuk membuat podcast ini. Gitu Boleh kan. banget Mbak. Boleh. Di lain waktu Di nanti lain ya. waktu. Oke. Disediain kopi Abah juga ya. Oke, aman tuh. Kita itulah bisa sambil ngopi-ngopi santai-santai tapi tetap berpikir. Oke. Baik, saya sebagai host di sini ucapkan terima kasih banyak para narasumber dan para penonton yang sudah stay terus nonton dari tadi, dan jangan lupa share video ini ke sesama teman-teman kalian buat like, comment, and subscribe. Oke. Saya Faizal Fitri dan bersama 3 narasumber saya kita tutup. Bye, sampai jumpa. Bye, terima kasih. Terima kasih Mbak Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak El. Lain kali Mbak. udah. Seru banget podcast hari ini.